Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Mari, mari, marilah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadir, kami rindu. Worship Him, adore Him, glorify Him, Lord of Lords and King of Kings. You are Jesus, Jesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Glory, the Lord of Lords, the King of Kings. Glory, you are Lord. There's none like you, Lord. Thank you, Lord. Thank Here we you, are, Lord. Thank you, Here Lord. we are, Lord. Yes. We come before you, Lord. You We come before you, Father. You wonderful Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wonderful Jesus. Kami bersyukur padamu, Tuhan, pada pagi yang baik ini.
We are here because of you. Because of your grace, because of your love, because of your purpose and your will. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami berkenan kepadamu pada pagi ini. Kami rindu Engkau duduk di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya jika Engkau ada bersama kami, maka sesuatu pasti terjadi di tempat ini. In Jesus, there's no other spirit. We stay in this place except the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. You will lead this service from the beginning until the end, Lord. And your anointing will be with us, especially the worship leader, Ibu Movie, Patricia, Pak David, Pak Eki, Pak Wanto. Unite all our hearts, Lord, with all of your people, all the congregation, that we are gathered together to praise you, to worship you, to glorify you, to adore you, that you are Lord of Lords and King of Kings, our Savior, our Redeemer. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sampaikan supaya boleh sampai bersama-sama kami muji Engkau Tuhan. Dan juga ruangan ini, setelah kami berdoa, kami percaya Engkau yang ada di tempat ini. Tidak ada satu kekuatan, satu roh apapun juga yang mampu bergerak di tempat ini kecuali Roh-Mu sendiri. Dalam nama Yesus, orang-orang yang lalu lalang, orang-orang di sekitar tempat ini juga akan merasakan bahwa tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Your glory is here right now, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. And we will start this service in the name of the name of our Lord Jesus Christ. And everyone say, Amen. Amen. Hallelujah. Good morning, church. I believe we're ready to praise God. Amen. Amen. Come on, kids. Stand up. Sing with us. Hallelujah. Hallelujah. I love to sing. I love to dance for God. Hallelujah. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai atas kasih-Nya, Dia datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai atas kasih-Nya, Dia datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia.
we sing for you, Lord. Amen. You are King of Kings and Lord of Lords. Woo. Hallelujah. Your joy in this place, Lord. Your joy in our heart. Woo. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Woo. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Sakara patakara, sakara patakara. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Sikarala se pasikarala mo pasikarala se pasikarala. Pasikarala se pasikarala mo. Sikarala se pasikarala mo pasikarala se pasikarala mo. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Sikarala se pasikarala mo. Thank you for the cross.
to sacrifice yourself. I am nothing, Lord, without your grace. You were there to lift me when I fell. As I lift my head for your mercy, oh God, looking for your presence now. As I lift my head for your mercy, oh God, looking for your presence now. I surrender all. I will follow you. I surrender all. Bring my life to you. I surrender all. Live my life for you. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I will follow you. I surrender all. Live my life for you. I surrender all. Live my life for you. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I will follow you. I surrender all. Yes, Jesus. Give my life to you. Hallelujah. I surrender all. Sing, Church, sing. Open your heart. He's here. I surrender all. Thank you, Lord Jesus. Once again from our hearts. I surrender. Slowly, soft, gentle. He's love you, Church. I surrender all. He's died for us. Give my life to you. Jesus. This is your church, Lord. This is your church. We come to you, Lord Jesus. I surrender all. I surrender all. 'Cause I surrender all. I will follow you. I surrender all. Bring my life to you. I surrender all. Live my life for you. I surrender all. I surrender all. One more time. I surrender all. Thank you, Lord. I will follow you. Thank you, Jesus. I surrender all. Live my life to you. I surrender all. Live my life for you. I surrender all. I surrender all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To you, Jesus. Hallelujah, I Jesus. surrender all. Mari kita sembah Dia. Let's worship Him. Let's raise your voice to heaven. Raise your head, your voice to heaven. Hallelujah. We worship you. We lift up your name on high. Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. I surrender all.
up your name on high. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are the rock. You are the foundation of this church, Jesus. Name above all names. We glorify your name. Name above all names. We worship you. We lift up your name on high. Name above all names, Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are in the midst of us this morning, Lord. You are with us this morning, Father. We can feel your presence in this place, Lord. This is your service, Lord. Take over this place, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. We can feel your heart in this place, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are great. You're amazing, Lord. You're full of joy. You're full of peace, Lord. You're always with us, Lord. Your presence is always with us, Lord Jesus. You are great. You're amazing. You're wonderful, Lord. We give you all the praise and all the glory only belongs to you, Lord. Terima kasih Tuhan for dying on the cross. Thank you for shedding your blood for us, Lord, so that we can live according to your will and your desire, Lord, to walk in your ways and to be like you, Lord. To have the humble heart, Lord, a servant's heart, Lord, a heart like yours, Lord. We want to be like you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the unity in this place, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Just let your spirit just overflow in this place, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I pray for our Father, you equip him, your anointing, Lord. Hide him behind the cross, Lord. Open a new revelation, Lord Jesus. Open up your secrets, Lord Jesus. That we are ready to hear your word. That your word be planted in our hearts, Lord, this morning, Lord. That we are ready to receive it, Lord Jesus. Speak through him, Lord. Speak through him, Lord Jesus. He's just your instrument, nothing more than that, Lord Jesus. And once again, just speak to every single person in this place, Lord. We open our hearts, Lord. We are ready to receive your word, Lord Jesus. When we walk out from this place, we are never the same, Lord. We are more than conqueror, Lord Jesus. We are blessed. We are healed, Lord, from any sickness, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Once again, unite our hearts as one, Lord. And just lead us from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Thank you, Lord Jesus. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all names. Semua percaya katakan. Amen. 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 Give him glory. Good morning, church. Wait to see you again in this church, the Church of the Living God. Bagi yang mengikuti secara online, selamat pagi juga. Tuhan memberkati.
Pak Yakub. Ya, pagi ini saya akan share about the chosen and predestined. Dipilih dan ditentukan atau ditakdirkan. Banyak kontroversial tentang hal ini, tapi saya tidak membawa kepada satu perdebatan. Kita mau buka ayat-ayat. Kita mau melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan tentang apa yang akan kita dengar sama-sama. Ini penting sekali, saudara, karena ini merupakan doktrin basic atau dasar bagi iman percaya kita. Bicara chosen atau dipilih, regard to God is choice in Christ to those who receive and believe Him, and also who live in holiness and blameless in His sight. Jadi berbicara tentang dipilih, ini merupakan kedaulatan Tuhan. Allah yang berdaulat itu, the sovereign God who chose us. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Ini harus kita amini, saudara. Karena masih ingat 3 minggu yang lalu, karena firman Tuhan ini selalu berentetan terus. Saya tidak sambung menyambungkan atau part 1, 2, 3, 4. Tetapi apa yang saya dapat, ini saya ingat-ingat lagi, berhubungan lagi dengan apa itu yang saya bawa sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya, jadi God's choice is in Christ to those who receive and believe Him. Nah, setelah receive and believe Him, ya, itu dalam John 1:12, orang yang sudah menerima dan percaya kepada Dia, mereka akan hidup in holiness and blameless in God's sight. Mereka akan berjuang. Jadi bukan setelah kita dipilih terus kita hidup semau kita. Ya tapi terserah juga. Karena memang hidup ini free will gitu loh. Ya kan, it's up to us gitu. Tapi pilihan Tuhan tetap pilihan Tuhan. Saudara ingat waktu Yesus memilih 12 murid, saya rasa Dia ingin memilih semuanya jadi lah. Tapi perkara yang satu, ya apa itu mengkhianati Dia, ya urusan Dia gitu, ya kan? Yesus maksudnya baik gitu. Jadi sama juga dengan kita juga gitu. It's nothing different gitu, nggak ada bedanya gitu. Dari tergantung dari bagaimana kita meresponi. Tapi saya percaya waktu kita mendengar, kemudian kita menerima dan believe dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia dan Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, itu membuat pilihan Tuhan itu nggak salah, saya rasa gitu. Meskipun Tuhan punya otoritas dan Allah yang berdaulat. Ya, kepada bangsa Israel pun juga waktu Dia memilih bangsa Israel itu dikuduskan, disucikan. Jadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi kenyataannya bagaimana? Meskipun mereka sudah dikuduskan, mereka diprotek demikian rupa,
Bahkan mujizat demi mujizat setiap hari mereka dapatkan itu dari Tuhan. Baik melalui mana yang turun setiap pagi maupun melalui apapun juga yang mereka hadapi, dan Tuhan menolong mereka. Karena sebagai bangsa pilihan, mereka selalu dibarengi oleh Tuhan. Mereka selalu di-accompany. Dan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sama dengan Tuhan bersama dengan kita. Tetapi kembali lagi, mengapa bangsa Israel banyak yang gagal? Majority fail to follow him. Nah, itu kembali kepada pilihan masing-masing tentunya ya. Tuhan sudah memilih gitu. Dan mengapa kok Tuhan tidak milih bangsa-bangsa yang lain? Itu kedaulatan Tuhan. Ya, jadi makanya saya nggak membawa ke arah perdebatan ke sana, karena itu perlu duduk sama-sama. Ya, tapi kita mau belajar sama-sama tentang apa yang sedang akan kita dengar tentang chosen and predestined. Ya. Ya. Predestined means to be set beforehand. Ya. Ditentukan atau ditakdirkan, artinya sudah diputuskan sebelumnya. Jadi Tuhan atau Allah sudah memutuskan sebelumnya bahwa kita ini adalah orang yang dipilih, yang dipanggil, yang diselamatkan, yang dikuduskan, yang dibenarkan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang luar biasa sebetulnya sebagai orang percaya. Oke, untuk menunjang, karena saya kalau bawa firman ada banyak ayat yang saya buka saudara, karena saya nggak mau ngomong nggak ada proofnya, nggak ada buktinya gitu loh. Ya, jadi kita melihat bahwa basis daripada itu yang saya katakan, yang saya tulis, chosen regard to God's choice in Christ to those who receive and believe in Him. Ya, dalam John 1:12 dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Mereka diberi hak, diberi otoritas, diberi right, privilege untuk menjadi anak-anak Allah. Saya rasa kita sudah dengar semua ini. Nah, kemudian kepada jemaat Tesalonika, Paulus katakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kenapa kamunya sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jemaat yang ada di Tesalonika ketika mendengar pemberitaan firman Tuhan, mereka percaya. Nah, ini sama dengan apa yang ditulis dalam Yohanes 1:12. Mereka menerima dia dan percaya kepadanya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi di sini ada respon dari orang yang mendengar firman, kemudian dia menjadi percaya. Nah, ketika kita percaya, ingat kan waktu 3 minggu yang lalu, ketika kita menerima dan kita percaya, nggak habis di situ, tapi Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Roh Kudus has been given to us, live in us, with us, accompany us until the end of the world. Bayangkan saudara. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak menyadari akan hal ini, sehingga kita meremehkan. Bahkan dalam hidup ini kita banyak ngedumel, banyak nggak bisa mengucap syukur, banyak bersungut-sungut, banyak komplain dan lain sebagainya. Padahal kita ini adalah orang-orang yang sungguh luar biasa, yang sudah dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, dipilih dan ditentukan. Ini bukan kita menonjolkan diri, Tuhan ini aku pilihin aku. Enggak seperti itu. But God chose you and predestined you. Nah, orang-orang Tesalonika, ya ini dalam penginjilan Rasul Paulus kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Ketika Paulus melihat bahwa mereka menjadi orang percaya, dia sadar. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Ini Anda katakan, karena kamu. Mengapa mengucap syukur? Dikatakan kamu yang dikasihi Tuhan. Nah,
Koma saudara. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Allah memilih kamu. Untuk diselamatkan. Allah memilih kamu untuk apa? Diselamatkan. But we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord. Because from the beginning, God chose you to be saved. Jadi Tuhan memilih supaya kita selamat. Itu dulu nomor satu. Dipilih untuk selamat. Luput dari penghukuman karena dosa. Ini yang harus kita syukuri, saudara. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, pagi ini kita ada bersama-sama. Percayailah, believe that you are safe already. Amin. Amin. Kita safe. Saya pelajari, saudara. Waktu Tuhan milik kita, tidak melihat latar belakang kita. Apakah kita orang beriman kah, orang setia kah? Enggak, lihat itu dulu dia. The act of God. Kedaulatan Allah yang membuat dia bergerak oleh anugerah dan kasih karunia-Nya melihat saudara dan saya the victim of sins. Korban dari dosa yang layak untuk dipanis, yang layak untuk dihukum. Oleh sebab itulah dalam ketidakberdayaan kita, Kristus itu hadir, saudara, untuk menebus kita, untuk mengentas kita dari belenggu kuasa kegelapan, kuasa dosa. Dan ketika kita menerima Dia dan percaya kepada Dia, maka pilihan Tuhan jadi makin nyata. Amin, saudara. Bisa ditangkap? Jadi saudara dan saya sudah dipredestin, sudah ditentukan sebetulnya oleh Allah. Dan kalau kita ada saat ini, kita bersyukur, saudara. Karena kita nggak away seperti bangsa Israel yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan, tapi mereka akhirnya banyak yang tidak selamat. Karena pilihan hidup mereka. Nah, di sini kalau kita melihat, kamu untuk diselamatkan dalam roh yang memuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Nah, masalah yang believe in the truth ini adalah kita yang bergerak. Kita percaya dengan kebenaran. Holy Spirit bergerak dengan menguduskan kita, dengan menolong kita, dengan memampukan kita. Jadi kita sesungguhnya tidak pernah sendiri, saudara. Kalau kita mampu, kita bisa ada di dalam Tuhan, itu pun juga karena pekerjaan the Holy Spirit. Ayat ini jelas menunjukkan Rasul Paulus melihat seperti itu karena mereka orang kafir, orang yang gak percaya. Tapi kalau mereka bisa percaya, ini pekerjaan roh. Nah, memang Yesus sudah naik, tapi dia berjanji dia akan kirimkan seorang penolong yang tidak subordinate, yang tidak di bawah derajatnya, yang sama, yaitu Parakletos, roh kebenaran, roh kudus. Dan dia itu adalah Allah itu sendiri, yang ada untuk menguduskan kita. Coba bayangkan, saudara, apa enggak luar biasa ini? Dahsyat dan luar biasa, saudara. Move on. Nah, kepada jemaat Efesus, saya pernah ke Efesus, ya, dalam studi archaeological New Testament. Kota Efesus itu waktu zaman Romawi, dia adalah kota terbesar kedua di dunia waktu itu. Dan
pusat penyembahan Dewi Artemis yang terbesar di dunia ada di Efesus. Itu termasuk 7 magnificent world, 7 keajaiban dunia ada di Efesus. Jadi Efesus ini dulu adalah pusat setiap tahun mereka dari mana-mana datang untuk mengadakan penyembahan kepada Dewi Artemis. Kalau orang-orang Yahudi, mereka pilgrim ke Yerusalem. Nah, yang orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, saudara, ke Efesus. Nah, ketika Injil masuk ke Efesus, Rasul Paulus masuk ke sana. Saya melihat di mana Rasul Paulus waktu itu mau digelendeng, ya kan, dihadapkan di mahkamah agama di Efesus dan lain sebagainya, saudara. Dan bagaimana kitab-kitab dibakar oleh orang-orang yang percaya. Kitab-kitab yang mahal-mahal dikatakan setelah mereka percaya dibakar. Nah, tempat itu semuanya ada semua, saudara, di Efesus. Kalau ada kesempatan datang ke Turki, Efesus sekarang itu Turki, saudara. Meskipun tinggal puing-puing saja, tapi bekas kejayaan itu masih ada, saudara. Jalan itu, waduh, di beton luar biasa sekali. Zaman tahun berapa itu? Sebelum Masehi. Ya. Nah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab apa? Rasul Paulus katakan karena melihat mereka, ya, dikatakan berkat rohani itu sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Orang-orang Efesus, orang-orang yang dalam penyembahan berhala itu sangat kuat sekali ilmu-ilmunya, saudara. Maka kitab-kitab yang dibakar itu mengenai ilmu-ilmu gelap semua, saudara. Waktu mereka bertobat itu. Ya. Dan ingat waktu siapa namanya itu, saya nggak ingat lagi, yang membuat patung-patung buatan itu. Tapi ketika Paulus masuk mengajarkan itu sehingga mereka nggak laku, sehingga mereka terus memfitnah Paulus itu. Ya, itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul. Nah, saya nggak ke sana, saudara. Dan kita lihat bahwa sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, Allah itu sudah tahu kita itu bakal apa. Setiap kita ini bakal apa? Dia sudah tahu, sudah. Nah, supaya apa? Kita dijadikan kudus dan tak bercacat. Memang karena dosa, nggak bisa dipungkiri, saudara. Gambar Allah yang ada dalam kita distorted, rusak. Tapi ingat lagi, Yesus datang untuk merestorasi gambar yang rusak itu. Wih, saya bergidik, saudara, ya, mengenai apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi Dia tujuannya sebelum dunia dibentuk, dikatakan Dia telah memilih saudara dan saya supaya kita kudus dan tidak bercela di hadapannya. Ketika Dia melihat jemaat yang ada di sana, yang percaya, asalnya tadinya dia penyembah berhala yang begitu kuat, tiba-tiba sekarang berputar arah. Paulus melihat mereka orang-orang yang dipilih. Karena kan gak semuanya mau terima. Maka Yohanes 1:12 katakan, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Nah, tetapi bagi mereka yang menerimanya, mereka diberi privilege, diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Move on. Dalam kasih ini, Ia telah predestined, menentukan kita, menakdirkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
kerelaan kehendaknya, bukan kehendak kita, bukan upaya kita, bukan karena kita. No, ini harap disadari, saudara. Bukan. Jadi kalau kita ada dalam Dia, kita harus benar-benar ini hargai, saudara. Karena bukan karena kita. Meskipun mungkin ada teman yang bawa kita, atau mungkin karena orang tua kita, atau karena apa saja. Tapi semua karena rencananya. Kita ditentukan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Untuk kesenangan dirinya dan untuk kehendaknya. Bukankah kita ini luar biasa, saudara? Luar biasa loh. Manusia berdosa loh, yang layak dan pantas untuk dihukum loh. Tapi Tuhan ingat, jauh sebelum Dia ciptakan dunia, Dia sudah tahu kita bakal apa. Meskipun jatuh dalam dosa, Tuhan angkat kita lagi. Melalui mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menolong kita, untuk melepaskan kita. Tapi gak semua orang mau menerimanya kan. Gak semua orang mau percaya kepadanya kan. Tapi saudara dan saya yang percaya dan mau menerima Dia, kita diberi hak, privilege, adopted, diadopsi menjadi anak-anaknya. Dikuduskan. Meskipun kita sampai hari ini masih gak kudus. Amin. Tapi dalam pandangan Allah, ketika kita menerima Kristus dan percaya kepadanya, maka kekudusan Kristus itu menggantikan posisi kita. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Lah, oleh sebab itulah kita itu diminta untuk supaya tetap menguduskan diri, saudara. Supaya kita tidak bercacat, tidak bercela. Supaya pengorbanan Kristus tidak sia-sia. Nah, kita lompat ke kitab Roma dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam, kalau nggak salah Efesus 3:20, kuasanya yang immeasurable, yang tidak dapat diukur itu, sedang bekerja dengan kuatnya dalam kita. Jadi kuasa Allah, Roh Kudus itu bekerja dengan kuatnya dalam kita untuk mengarahkan kita. Supaya kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkannya. Secara pribadi kita nggak mampu. Tapi bersama Dia, nothing is impossible. Amin. Bersama Dia kita bisa melakukan apa saja. Filipi 4:13, I can do all things through Him who gave me strength. Ini ayat pegangan saya. I can do all things through Him who gave me strength. Bukan karena saya kuat, because Dia yang menguatkanku. Jadi sehingga jadi orang percaya kita nggak gampang-gampangan, tidak ecek-ecek istilahnya. Tapi punya apa? Punya basic yang kuat. Karena Allah yang memilih kita. Allah yang menakdirkan kita. Allah yang menentukan kita. Wih, sungguh sangat luar biasa, saudara. We know that in all things God works for the good. Dia bekerja untuk hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Kepada mereka yang mengasihi, kepada mereka yang dipanggil, who have been called according to His purpose. Jadi saudara, yakin saudara ini orang-orang yang dipanggil. Saudara yakin orang-orang sebagai orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang harus kita yakini. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang kita lihat. Kemudian ayat ini sering kita dengar, saudara.
Tapi pagi hari ini kita melihat dari sisi yang berbeda. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan, ya kan? Dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya sendiri. Nah, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Supaya dia, anaknya yang sulung itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudara, Kristus datang sebagai anak Allah. Ingat, yang percaya kepada dia, yang menerima dia, diadopsi, diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Ya. Kemudian dikatakan, Kristus adalah saudara yang sulung. Jadi kalau yang sulung itu hidupnya seperti apa, kita itu supaya meniru yang sulung. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas sekali kan? Tadinya kita nggak masuk hitungan. Ya. Tetapi ketika kita mau menerima Kristus dan percaya kepadanya, kita diangkat, saudara, menjadi anak sama dengan Kristus di hadapan Allah Bapa ini. Dan kita disuruh melihat, lihatlah, contohlah, jadilah serupa engkau dalam tindakanmu, dalam kata-katamu, dalam apa lagi? Imanmu, dalam perbuatanmu, dalam apa lagi? Apa yang ada dalam kita harus mengkopi dia. Kristus itu hidupnya bagaimana? Kita harus kopi dia. Ini tujuan daripada keselamatan itu. Ini tujuan Allah menyelamatkan kita, memilih kita, menakdirkan kita menjadi orang yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Maka saya katakan tadi, kita masih nggak kudus, kita masih banyak cacatnya. Tetapi ingat, di hadapan Allah, ketika kita menerima Dia, kita dibenarkan, saudara. Segala dosa, pelanggaran kita yang hitam, yang merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Dengan harapan supaya kita benar-benar tidak lagi melakukan apa yang sudah kita lakukan. Menanggalkan perbuatan yang lama. Mengenakan yang baru. Bersama dengan Kristus. Ini tujuannya. Bisa ditangkap, saudara. Dan juga siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu. Jadi ketika kita dalam Kristus, yang lama sudahlah. Yang jahat-jahat dulunya sudahlah. Tinggalkan, tanggalkan. Put off. Tanggalkan. Buanglah jauh-jauh. Karena aku sekarang baru. Roh Kudus ada dalam aku. Aku memang masih belum sempurna. Tapi bersama Tuhan, aku pasti dimampukan. Ini. Jadi ini bicara juga dengan kerendahan hati juga, saudara. Aku gak mampu, Tuhan. Tolonglah aku. Dan aku percaya. Bersama Engkau, aku dapat melakukan. Saya ngomong begini, saya tegas, saudara. Ini ada istri saya di sana. Saya tegas. Enggak. Selama itu kebenaran, iya, enggak. Harus ada decision dari kita. Kalau enggak kita terombang-ambing, saudara.
Karena manusia mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali terpengaruh, saudara. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, apa itu, menangkap semua, mengerti semua prinsip-prinsip kebenaran, basis kebenaran seperti yang pagi ini kita dengar, kita nggak akan mudah digoncang iman kita. Kita nggak akan mudah kesambet ke sana, kesambet ke kiri. Nggak akan mudah seperti kapal yang diombang-ambingkan angin ke kanan ke kiri. Kata Yakobus, kita akan seperti gunung Sion yang tak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena kita tahu Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dalam hidupku. Akunya mah nggak ada apa-apanya. Tapi roh yang ada dalamku, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia, itulah yang menyertai aku. Itulah yang bersama dengan aku. Sehingga kalau aku sekarang berbeda, bukan karena aku hebat, bukan karena aku bisa, karena roh yang ada dalamku yang menuntun aku. Karena dia dikirimkan oleh Bapa sesuai dengan janjinya kepada setiap mereka yang menerima dan percaya kepada dia. Amin. Luar biasa, saudara. Luar biasa sekali. Saya teruskan dulu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Bayangkan, saudara. Jadi kalau kita tahu sampai di sini saja, saudara, betapa luar biasanya Allah itu melakukan bagi kita. Dan kalau kita terus sekarang hidup kita asal-asalan, tidak ada perubahan dalam hidup kita, betapa sia-sianya pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Dunia semakin tidak menentukan, semakin tidak bisa diprediksi, saudara. Terus apa yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini? Tapi berbahagialah bagi setiap kita yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil, dan yang sudah ditentukan dari semula. That's you and I. Coba sampai di sini saudara renungkan dulu. Apa Tuhan itu nggak baik, saudara? Pertanyaannya, kenapa kok kita? Kenapa yang lain kok enggak? Karena ini bicara tentang dipilih dan ditentukan. Bisa terjadi banyak perdebatan. Tapi itu haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, dia pilih bangsa Israel, itu hak-haknya dia. Kenapa enggak pilih bangsa yang lain? Karena bangsa-bangsa yang lain dalam pandangan Tuhan waktu itu gak karu-karuan hidupnya. Yang bisa dilihat waktu itu hanya bangsa Israel. Maka dia kuduskan, tapi tetap aja ya gak kudus, ya gak benar juga. Sehingga akhirnya mereka gak bisa masuk tanah perjanjian. Dan itu adalah satu contoh bagi kita. Sebagai orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil, supaya kita juga bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di masa-masa yang lalu. Karena semua dalam perjanjian lama adalah bayangan apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. We are the new covenant people. Kita adalah orang-orang perjanjian baru yang dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan oleh percikan darah domba atau lembu seperti zaman perjanjian lama, saudara. Dengan darah Yesus kita dikuduskan. Betapa agung dan mulianya apa yang dia lakukan bagi kita. Sekali lagi, kita yang ditentukan dari semula. Kita juga dipanggilnya. Kita yang dipanggilnya, kita juga dibenarkannya. Dan kita yang dibenarkannya, kita juga dimuliakannya. Saudara, ini harus kita tangkap. Bukankah kadang-kadang kita, ya jujur saja, merasa ada tuduhan. Gak pantas lo, gak layak lo. Umpamanya, kita ini kan kalau kita melihat kembali kepada
Perjanjian Lama ya. Tuhan waktu menebus bangsa Israel keluar, yang pertama dia lakukan apa? Dia katakan kepada Fir'aun, diulang-ulang saudara baca, diulang-ulang. Supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Kata beribadah dalam terjemahan bahasa aslinya adalah supaya mereka bisa melayani aku. Tujuan dikeluarkan dari perbudakan dosa atau perbudakan Mesir waktu itu dan dosa bagi perjanjian baru supaya kita bisa melayani dia. Tapi bukankah seringkali kita itu ada tudingan, aku belum layak, aku gak layak melayani. Yes, oh yes. Itu dari siapa? Ini saudara, kamu gak layak. Siapa yang ngomong itu? Dari mana kita dengar itu? Kata-kata yang negatif yang masuk ke dalam kita, dari mana itu? Tuhan gak akan bicara seperti itu. Aku gak layak. Aku gak layak Mas Yanom. Nanti aja. Kalau aku sudah layak. Sampai mati gak akan pernah layak kita. Nanti kalau aku sudah benar. Sampai mati gak akan pernah benar kita. Justru waktu kita melangkah. Justru disitulah kita akan dapat kekuatan. Untuk hal-hal yang tidak benar. Lama-lama kita jadi jijik melihat yang gak benar. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah melangkah, kita nggak pernah mengerti akan arti panggilan, akan arti pilihan hidup, akan arti dibenarkan dan ditakdirkan, ditentukan, saudara kita akan jadi orang yang dalam pandangan Tuhan tidak berguna, useless. Saya rasa kita nggak seperti itu. Jangan sampai seperti yang dikasih talenta 5, 2, 1. Sudah cuma punya 1, tapi nggak mau melakukan. Nah itu kan satu gambaran juga bahwa kita harus benar-benar mengerti akan arti panggilan sebuah kehidupan di dalam Tuhan ini. Kita nggak mampu, tapi Tuhan kalau kita melangkah, Tuhan memampukan kita. Karena kita nggak ada yang tahu. Hidup ini mau bagaimana kita ya? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tahunya kita ke Australia nyari perubahan nasib, udah itu aja. Itu saya ya, saya. Itu saya itu. Dulu ke Australia perubahan nasib, hidup lebih baik lah. Tapi rupanya Tuhan bukan itu. Itu pikiran saya. Tuhan bukan itu. Bukankah setiap kita juga seperti itu? Entah itu melalui sekolah kayak, entah melalui apa saja. Tapi Tuhan bukan itu. Kita dibawa ke negara ini supaya kita bisa melakukan something great for Him. Amin. Siapa yang nyangka? Dengan diri saya pribadi aja. Siapa yang nyangka? Jadi pendeta lagi. Amit-amit dulu. Dari dulu saya kan amit-amit jadi pendeta. Enggak pernah terbayangkan. Tapi Dia yang memampukan, Dia yang mencelekkan mata, ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh. Bayangkan saudara, enggak masuk akal. Apalagi untuk mempersatukan gereja-gereja seluruh Australia. Siapa saya? Saya kadang-kadang kok bisa seperti ini? Gitu loh. Jadi ternyata kita ini tugas kita cuma melakukan saja. Karena ada manajernya yang ngasih komando kepada kita. Karena Dia kalau sudah memberikan perintah, Dia pasti menyertai kita. Dia pasti memampukan kita. Dia pasti mengurapi kita. Dia pasti memberikan hikmat kepada kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Saya enggak teruskan saudara. Kalau saya teruskan nanti panjang ini. Karena jamnya sudah 40 menit gitu. Saya dikasih waktu 40 menit aja maksimum. Harus nurut. Haleluya. Mari musician dan singer bisa maju ke depan. Saya harapkan supaya apa yang sudah kita dengar kiranya boleh mengingatkan kita, kiranya boleh menyadarkan setiap kita kembali bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap hidup kita. Responi panggilannya.
Tuhan tidak akan pernah, Dia memanggil, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memberikan beban kepada kita, Dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ketika kita diberi beban, pasti Tuhan melengkapi kita. Entah beban itu apa. Dan Tuhan tidak mau pernah dirugikan, saudara. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mau merugikan kita. Asal kita benar, asal kita committed, maka Dia sendiri yang bekerja melalui kita. Betapa Dia baiknya dalam hidup ini, saudara. Saya tidak bisa gambarkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Dia mengasihi kita. Lagu ini indah, saudara. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kita. I love you, Lord. From your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Jesus. Mari kita pakai berdiri. Let's stand up, please. All my days I've been held in your hand. Nyanyi dari dasar hati, saudara. The goodness of God. Oh, hallelujah, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath, that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, hallelujah. I love your voice. You have led me through fire. In darkest nights, you are close like no other. As a father, I know you as a friend. I live in the goodness of God. All my life, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh yes, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sementara musik mengalun dengan pelan, Bapak, Ibu, Saudara, Church, bisakah kita sadari? Do you realize that God loves you? He loves you so much. He calls you. He predestined you. Just feel Him. He is here right now. He is in the midst of us. Just feel His love. Feel Him. Feel His love. He loves you. Dia mengasihimu, saudara.
Dia begitu mengasihimu. Dia tidak melihat latar belakang kita. Karena dia the sovereign God, Allah yang berdaulat. Jesus. Here we are, Lord. Here we are, your chosen people, Father. We come before you, Lord. Oh, Jesus. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. There is not like you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, hallelujah. All my life you have been